Jackson, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Oke, malam ini kita edukasi, yaitu tentang selera pemberani dan scalping. Nah, di saat kita mau beli saham berdasarkan kriteria selera pemberani, maka kita harus tahu bahwa saham yang mau kita beli itu ada kriterianya. Untuk selera pemberani, apa kriterianya dan kenapa kita mau beli saham yang selera pemberani ini kan gitu. Nah, selera pemberani ini adalah saham-saham yang berpotensi untuk ARA. Jadi, kalau ada saham yang memenuhi kriteria selera pemberani, itu sahamnya berpotensi untuk ARA di hari tersebut. Maka kita harus tahu saham apa saja, sorry. Maka kita harus tahu apa kriteria saham untuk selera pemberani. Ini. Jadi kriterianya ada 6. Ya, kriterianya ada 6. Yang pertama, saham dinamakan selera pemberani itu yang pertama jika shadow high candle bayangan itu lebih besar dari 10%. Yang kedua, candle bayangan itu sejajar. Yang ketiga kriterianya candle Heikinasi biru pertama. Yang keempat, candle volume over habis. Yang kelima, kok candle volume? Salah ini. Ini volume bid, volume over. Jadi saya ganti dulu. Jadi volume over habis. Yang kelima, volume bid tidak ada yang kosong. Dan yang keenam, harga penutupan tidak gap up. Kalau ada saham yang memenuhi 6 kriteria ini, maka saham tersebut akan masuk di kriteria selera pemberani. Saham tersebut akan berpotensi untuk jadi ARA. Maka besok misal, kalau besok kita mau beli saham yang berpotensi ARA, maka carilah saham yang memenuhi 6 kriteria ini. Maka sekarang kita praktekkan bagaimana cara melihat, menentukan bahwa suatu saham itu memenuhi kriteria yang pertama, yang kedua, tiga, empat, lima, enam, atau di mana kita bisa melihatnya kriteria ini. Oke. Maka kalau mau selera pemberani, ada indikator-indikator yang akan kita gunakan. Ini indikatornya. Yang pertama, indikator yang digunakan adalah candle Heikinasi, lalu candle bayangan, super trend indikator, dan parabolik SAR. Jadi kalau mau trading saham untuk selera pemberani, Bapak dan Ibu harus memahami indikatornya 4 ini. Heikinasi, candle bayangan, super trend, parabolik SAR. Nah, peralatan yang dibutuhkan apa saja? Peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama, WX Master EI saham. Yang kedua, Stockbit sekuritas.
Yang ketiga, mandiri sekuritas. Ini peralatan yang kita butuhkan. Nah, apakah Stockbit sekuritas bisa diganti yang lain? Bisa. Mandiri sekuritas bisa diganti yang lain? Bisa. WX Master ya saham bisa diganti yang lain? Bisa. Tapi ini saya sebutkan di sini adalah yang mudah. Oke. Nah, maka berikutnya kita di mana untuk mengetahui bahwa candle bayangan itu 10%, bahwa candle bayangannya sejajar, bahwa hekinasinya biru pertama. Di mana kita bisa tahu? Kita bisa tahu ketiga kriteria ini di WX Master EI saham. Itu. Nah, kriteria yang ketiga lagi, di mana kita bisa melihatnya? Melihatnya di sini, di Stockbit sekuritas. Jadi candle volume overnya habis, di mana bisa lihat? Stockbit sekuritas. Volume bid tidak ada yang kosong, di mana kita bisa melihat? Stockbit sekuritas. Harga penutupan tidak gap up, di mana kita bisa melihat? Stockbit sekuritas. Atau bisa juga mandiri sekuritas. Ini juga bisa. Di sekuritas lain juga bisa apa enggak? Bisa. Jadi jangan terlalu fokus harus Stockbit, enggak. Yang penting nanti fasilitasnya di sekuritas yang mau Bapak Ibu gunakan ada, ya berarti di situ bisa. Oke, kita cek satu-satu. Misal untuk besok, di mana kita bisa tahu ada saham yang candle bayangnya di atas 10%. Shadow high-nya ini yang di atas 10%, di mana kita bisa tahu? Cara tahunya yang paling cepat adalah melihat di sini. WX Master EI Sahamin. Ya, ini cek di screening TPGN. Nah ini. Jadi saham apa yang candle bayangan di atas 10%? Yang ada hanya satu ini. CINT. Ya, candle bayangannya 11%. Di atas 10%. Gitu. Nah, lalu di mana kita bisa tahu candle bayangannya sejajar? Dari sini ini bisa kita lihat. Ya, oke. Biasanya kalau ada P di sini berarti sejajar. Lalu di mana kita bisa melihat candle hekinasinya biru pertama? Maka harus lihat grafiknya. Jadi kita tinggal cek CINT grafiknya bagaimana. Maka melihatnya di mana? Di WX. Nah di sini. Ketik saja di sini. Misal garis miring CINT. Nah, di mana kita bisa melihat candle bayangan 10%? Ini shadow high. Di mana kita bisa melihat candle bayang sejajar? Ini tingginya sama. Jadi yang warna putih ini, yang ada kosong ini namanya candle bayangan. Melihat sejajarnya bagaimana? Tingginya sama dengan candle sebelumnya. Atau bisa juga dilihat di sini nih. Shadow position, kalau di sini tulisannya paralel, berarti sejajar. CINT tidak memenuhi kriteria yang kedua. Kriteria yang tiga tadi, bagaimana cara tahu candle bayang, candle hekinasnya biru pertama? Ya, kita tinggal lihat di sini. Nah, candlenya ini sudah biru keberapa? Tinggal hitung. Oh ternyata CINT sudah biru ke
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti tidak masuk kriteria selera pemberani. Ini. Ya, jadi kalau di sini kita lihat shadow height-nya, ya ini terpenuhin. Candle bayangan sejajar ini tidak terpenuhin. Candle Heikinasi biru pertama ini tidak terpenuhin. Tuh. Oke. Ya. Nah, berikutnya. Untuk kriteria yang keempat, oh ini 4. Nah, saya ganti. Lima. Kriteria yang keempat, volume over, ini volume over, habis. Di mana kita bisa melihatnya? Kita bisa melihat ini di order book. Melihat di Stockbit bisa, di Growin bisa. Ya, ini saya pakai Growin aja deh. Oke. Ini saya tunjukkan. Ini kalau di beda. Ini saya tunjukkan kalau di Growin. Di mana kita melihat volume over habis. Volume over habis. Contoh CINT tadi. Nah ini. CINT volume over. Nah ini volume over. Ini masih ada. Oh, sorry. Yang ini. Yang putih. Ini masih ada angkanya. Berarti apa? Nggak habis. Berarti tidak terpenuhi kriterianya. Nah, volume bid tidak ada yang kosong. Nah ini perhatikan fraksi harga. Kalau ada fraksi harga yang lompat, berarti itu ada yang kosong. Contoh, 218 ini kelipatan 2. Oh ini ada. Ini nggak kosong. Contoh saham yang lain. Misal saya ambil contoh ini. Jadi kalau over habis itu seperti ini. Nggak ada angka di sini. Nah kalau bid kosong seperti apa? Ya harganya lompat-lompat ini contohnya. Dari 200 langsung 208. Ini berarti ada yang kosong. Harusnya 200, 202, 204, 206 baru 208. Ini dari 200 langsung 208. Berarti ada bid yang kosong di sini. Itu cara melihatnya. Kriteria yang kelima. Kriteria yang keenam, yaitu harga penutupan tidak gap up. Gimana kita bisa tahu harga penutupan itu gap up atau tidak? Nah kalau di Growin ini mudah. Bapak Ibu tinggal lihat di order book. Contoh PTRO ini. Ya kotaknya ini. Ini ngelebihin dari 2490. Ini lompat. Gap up. PTRO ini gap up. Kalau nggak gap up seperti ini. BRPT ini nggak gap up. Jadi kalau kotaknya ini di atas bid over yang paling atas ini, itu berarti dia gap up. Jadi contoh PTRO ini gap up. Harusnya kan 2490, ternyata 2500 kotaknya. Ini tanda gap up. Jadi untuk CINT tadi, kriteria nomor 4 itu tidak terpenuhi. Volume
volume bitnya terpenuhi nggak? Tadi terpenuhi semua. Tapi penutupannya CINT. CINT ditarik turun, bukan gap up, tapi gap down. Ini harusnya 222 penutupannya di sini, tapi turun ke 220. Jadi CINT itu gap down. Nah, kalau saham memenuhi 6 kriteria tadi, maka bisa digunakan untuk selera pemberani. Tapi untuk besok nggak ada. Karena tadi saham yang di atas candle bayangnya di atas 10% itu cuma CINT, shadow high terpenuhi. Sejajar ini tidak terpenuhi. Hekinasi tidak terpenuhi. Volume over habis tidak terpenuhi. Volume bid oke, terpenuhi. Harga penutupan tidak gap up terpenuhi. Dari 6 kriteria, 3 terpenuhi, 3 tidak terpenuhi. Untuk CINT. Itu untuk selera pemberani. Jadi kalau mau beli saham selera pemberani, pastikan semua kriteria ini terpenuhi. Kalau ada yang tidak terpenuhi, bisa diabaikan. Atau kalau tetap mau beli, pantaunya harus ketat. Itu. Oke, untuk selera pemberani, ada pertanyaan sebelum nanti saya akan membahas tentang scalping. Mau tanya Pak, Ya, silakan. minta tolong jelasin lagi Pak ketika untuk besok paginya beli itu stepnya gimana Pak? Kondisi Oh. terbaiknya yang seperti apa? Nah, beli terbaiknya bagaimana? Jadi gini, kalau memang semua kriteria ini terpenuhi, maka ini urutan jamnya Bapak Ibu harus perhatikan. Misal ya, misal CINT ini terpenuhi semua kriterianya. Maka besok pertama yang harus Bapak dan Ibu lakukan adalah jam 15, sorry kok 15. Jam 8.45 Bapak dan Ibu harus lihat IEP. Ini IEP ini. Ya, ada IEP, ada previous press hari sebelumnya. Perhatikan IEP ini. Apakah IEP-nya lebih tinggi dari harga sebelumnya? Atau tetap atau di bawahnya? Misal, kalau semua kriteria terpenuhi, Bapak dan Ibu, pastikan di saat jam 8.45 tahu EP-nya. Misal, harga penutupan sebelumnya itu 100. IEP-nya ternyata 120. Itu jam 8.45. Ya, misal. Nah, berikutnya, perhatikan IEP ini sampai jam 8.56 atau 57 dah, paling supaya eh, lebih presisi ya. Jam 8.57. Nah, ini ada teknisnya ini. Jadi misal saat jam 8.45 IEP-nya 120. Ternyata 857 IEP-nya jadi 102 misal. Oke. Kalau Bapak Ibu mau beli,
langsung beli jam 8.57, 103 boleh, 104 boleh. Jadi belinya harus di atas 103 ini. Di saat jam 8.57, kalau sudah melihat IEP di jam tersebut, maka belinya di saat di atas harga IEP yang Bapak dan Ibu lihat jam 8.57. Belinya jam 8.57. Jangan lebih. Itu. Nah, tapi hati-hati. Nah, ini ya hati-hati. Kalau jam 8.45 IEP-nya ditarik naik tinggi dari 100 ke 120, ini kan tinggi 20%. Ternyata saat 8.57 IEP-nya jadi 102. Bapak bukan beli 8.57. Saham yang seperti ini akan naik habis itu terjun. Artinya apa? Jam 8.57 beli kan. Jam 9 match sahamnya naik, jual. Jangan tunggu sampai arah. Ya, jangan tunggu sampai arah. Ini cara belinya. Beda lagi misal. Tadi sama. Harganya 100. Jam 8.58 IEP-nya, oh sorry, 8.45 IEP-nya 100, 110 misal. Lalu jam 8.57 IEP-nya tetap 110. Atau kalau berubah paling 109, 108, jadi nggak jomplang gitu. Yang seperti ini, jam 8.57 Bapak Ibu belinya di berapa? Ya harus di atas 110. 111 kah? 112 boleh. Saham yang seperti ini, kecenderungan dia akan naik terus, koreksi bentar, naik lagi. Nah, karena ini adalah scalping, selera pemberani ini termasuk cabang dari scalping, maka saat saham ini naik mencapai candle bayangan, silakan jual. Misal, saham ini candle bayang 15%. IEP-nya 110. Berarti kan sudah 10% ini. Habis itu Bapak dan Ibu beli di 111. Dapat sahamnya. Lalu sahamnya naik 115. Ini harus jual. Kenapa? Karena candle bayangan sudah tercapai. Tuh. Ya. Cara untuk membeli selera pemberani. Dan pergerakan sahamnya cepat. Dan yang terakhir, kapan dijual yang tidak boleh Bapak Ibu tawar-tawar lagi adalah karena ini scalping, saham yang Bapak Ibu beli untuk selera pemberani harus dipantau di time frame 1 menit menggunakan HA tool. Itu. Time frame-nya 1 menit menggunakan HA tool. Pak Di Oli, saat super trennya pindah ke atas, tidak ada tawar-menawar lagi untuk tidak dijual, mau profit atau minus. Selera pemberani. Jadi contoh seperti ini, super trend pindah ke atas, mau profit mau minus harus jual. Gitu. Ada lagi? Pak Oli, nanya Pak Oli. Silakan. Tadi kan candle bayangan 11%, Pak. Oke. Sen tadi ya, contoh sen tadi. Nah, tadi Pak CINT. Oli katakan CINT ya. Ya. Pak Pak Oli katakan nanti kalau 115 itu harus dijual. Padahal 15 kan belum belum 11% tuh.
Kenapa? Pada saat 115 harus Ya. segera dijual karena sudah tercapai candle bayangannya. Oh, gini, ini Dengan tadi saya nggak, gini loh Pak. Oke, Bapak misal nih, ngasih contoh sen ya, ya, CINT. CINT, candle bayangannya, misal ini kriterianya terpenuhin semua ya. Ya, misal CINT, kriteria terpenuhi semua, candle bayangkan 11%. 11%. Oke. Misal ya, harga arahnya, set ini 100 harganya, CINT. Misal 100. Ya. Misal hari ini, CINT, semua kriteria terpenuhi, lalu arah di harga 100 hari ini, dan candle bayangannya 11%. Oke. Berarti besok bagaimana kondisinya? Besok 8, 45, silakan cek IEP-nya. Misal IEP-nya ternyata 108 misal. Oke ya. Ini saya contohin misal IEP-nya 108. Lalu jam 8.57 8.57 IEP-nya ternyata 107. Berarti ini sudah naik 7% dari 100. Oke. Nah, Bapak bukan belinya di berapa? Misal 108. 8. Beli di 108, jam 9 dapat sahamnya. Lalu sahamnya naik sampai 109, 110, 111 harus jual. Kenapa dijual? Candle bayangannya sudah tercapai. Gitu. Jadi Hitungnya dari basis 11%. 100 ya. Kenapa? Hitung dari basis 100. Loh iya, patokannya ini Bu. Jadi candle bayangan jangan di dihitung dari kita beli. Misal belinya di 110 gitu. Kita hitung 11%, ya datanya Lewat. amburadul Oke. gitu. Ada Itu lagi? Terima berarti kasih, Pak. kalau IEP-nya sudah lebih dari candle bayangan, misal nih Pak, IEP-nya 111, terus ketika Oke. 857 juga 111, itu gimana Pak? Jadi kita jadi beli apa enggak Pak? Enggak, kan sudah Oh ya, sudah tercapai. maksimum berarti ya? Oh ya sudah, Iya. oke Pak. Jadi kalau IEP-nya sudah di atas candle bayangan, ya sudah tercapai, mau ngapain lagi? Di saat jam Oke 9 Pak. loh ya. Nah, tapi Ya. nanti setelah jam 9 bukan masuk selera pemberani, masuk ke scalping nanti. Jadi yang saat jam 9-nya nggak usah beli. Ya, oke, Pak. Kalau ini IEP mungkin ini enggak Pak, malah harganya turun gitu Pak? Mungkin, mungkin turun. Kalau gitu gimana Pak? Nah, Perhitungan lanjutnya kalau misal nih di 857 malah lebih rendah dari oke. 99 misal atau 98. Ya, jadi misal semua kriteria terpenuhi, misal 100 tadi ya, candle bayang 11%. Ini semua kriteria terpenuhi. Lalu IEP-nya turun. Ya malah enak. Kita tinggal beli Pak di situ. Jadi kalau semua kriteria terpenuhi, IEP turun. Misal IEP-nya 90 gitu. Ya udah beli aja 91 gitu. Jadi kalau turun artinya kan gap down. Nah, kalau gap down ini kan ada untuk pembalikan. Akan naik kan? Ya, sama kayak tadi. Kalau IEP-nya di atas ya, berarti dia akan turun kan? Makanya jangan beli. Gitu kebalikannya.
Pak Oke, Holik, Pak, makasih. contoh harga yang 100 itu harga harga ini harga penutupan Pak ya? Ya, harga penutupan. Hmm. Oke. Oke, terima kasih Ada Pak. lagi yang lain? Pak Holik, saya masih belum terlalu paham terkait dengan volume tadi Pak, yang kriteria ke 56 lah. Oke, 56. Ya, Yang kelima, volume over habis. Yang gitu Pak ya. ya, ya, ya Pak. Ini perhatikan nih. CINT, ini volume over ini namanya. Ini habis apa tidak? Tidak Pak. Tidak. Oke, bedakan ini. Ya, PGJO. PGJO ini habis atau enggak? habis. Habis. PGJO ini volume over habis. Habis. Ya, oke. Oke. Yang kedua apa tadi? Volume bit Bit, volume bit. Volume bit tidak ada yang kosong. daya kosong. Oke. Fraksi harga, Bapak ingat Ya, kalau harga 200 sampai 2000, 200 sampai 500, fraksi harganya kelipatan berapa? 400 sampai 500. Ya. Ayo. Ayo, 5, bagian nih. oke. 50 sampai 200, fraksi harganya berapa? Lupa Pak. Hmm. Harus lihat dulu Pak. 200, ya 200 sampai 500, fraksi harganya berapa? Ini saat hari Senin selalu diulang loh tiap minggu ini. Iya, iya. 500 sampai 2000 berapa? 50 sampai 200 1, 200 sampai 500 2, ya. 500 500 sampai 2000 2000, berapa? 5. 5, 2000 sampai 5000, 10, di atas 5000, 25. Oke. Nah, contoh saham PGJO di atas 200 ini kan 200 ya. Harusnya di atasnya fraksi berapa? 202 berarti. 202. Iya, Di iya, atasnya iya. lagi berapa? 204, 204. Tapi di sini ini berapa ini? 208. Oh, langsung lompat gitu 208. Pak. Iya, betul. Itu artinya ada bit yang kosong. Oh, oh, oke, 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 oke. Itu maksudnya. Jadi kalau ada fraksi harga yang terlewat, nah itu berarti ada yang kosong. Siap, siap, siap. Ada lagi? Berikutnya yang tadi Pak, yang harga penutupan tidak gap up. Oke. Nah, saat penutupan, penutupan itu jam 15.50. 5, 50. Oke, sorry. Pre-closing itu 15.50. Penutupan jam 16.00. Oke, nah. Di saat jam 15.50 itu kan perdagangan berhenti, Pak. Ya, Kalau tadi kemarin saya bilang close, nah, itu kan berhenti perdagangan. Sampai jam berapa? Sampai jam 16.00 kan berhenti. Kita perhatikan suatu saham jam 15.50 itu harga sahamnya berapa? Contoh PTRO. 15.50 harga sahamnya itu 2490. Nah, jam 16.00 harganya berapa? Ternyata 2.500.
Dari 2490 ke 2500 ini naik atau turun? Baik, Pak. Naik. Naik. Nah, kalau naik namanya gap up. Hmm. Hmm. Nah, jadi contoh PTRO ini kan. Ini kalau Ya, pakai Growin enak nih, kotaknya langsung terlihat. ya, Nih, ya. langsung di atas harga sebelumnya. Nah, kalau ditarik turun, contoh CINT. CINT kotaknya ini loh, kotak putihnya ini. Kan di bawah harga yang 222. ini. Ya. Ini Hmm. tadi jam 15.50 itu harganya 222. Saat jam 16.00 harganya 220. Ini naik apa turun? Terus turun. Turun. Berarti gap down. Ditarik turun. Oke, Gitu, Bos. oke, oke, oke. Oke, oke, Pak. Terima Ada kasih, Pak. lagi? Ayo, tanyakan yang belum dipahami. Izin Pak Huli, Ya, kalau masuk penutupan itu saham-saham apa saja yang perlu kita lihat untuk untuk apa? harga penutupan? Kalau apa sih untuk mau penutupan Mau itu penutupan? iya itu kita perhatikan saham-saham kriteria apa saja yang perlu diperhatikan, Pak? Eh, mau mau tradingnya untuk apa dulu, Pak? Hmm, Jadi kita mau beli saham, itu kita maunya apa? Mau swing, mau scalping, mau jangka panjang, mau apa? Nah ini kan kriterianya beda-beda. Jadi mau penutupan, saya maunya jangka panjang. Nah ini kan beda nanti jadinya. Jadi mau penutupan, mau tradingnya, mau gaya apa? Mau style apa? Mau profit berapa? Kan itu. Ayo, maunya apa dulu? Jadi saat kita trading, kita harus punya tujuannya apa? Supaya supaya kita tahu alat apa yang harus kita gunakan. iya. Atau maksudnya yang selama ini kita lakukan, oh untuk open sama dengan cuan. Sore beli, pagi dijual. Apa itu? Maka saat nanya sore apa kriterianya, saya harus tahu. Nah, daripada saya salah jawab nanti. Iya, iya. Ayo mau yang Kalau mana? untuk Saya pemula mau sih, Kenapa? ya. Kalau pemula kan kita mungkin swing dulu ke apa ya, Pak ya? Yes, pemula swing dulu sesuai edukasi hari Senin kemarin. Lancarkan swing profit 2% antara 1 hari sampai 5 hari. Jadi beli hari ini durasi maksimalnya adalah 5 hari. Jadi misal tadi beli saham, lalu sahamnya naik 2%, ya jual. Nggak harus nunggu 5 hari. Maksimal nunggunya 5 hari. Nah, itu lancarkan. Mulai dari screeningnya, membelinya, memantaunya, menjual. Oke, Pak Oli nanya lagi Pak Oli. silakan. Tadi dikatakan kalau 857 candle bayangan sudah tercapai, kita nggak usah beli.
Ya, Tapi setelah itu kita bisa beli iya, scalping. scalping. Ya, Artinya potensi naik masih ada di saham tersebut. loh, tunggu dulu. Ya potensi tetap ada. Kapan belinya kan itu yang harus. Nah, saya belum jelasin scalping ini. Supaya nanti kita seirama. Nggak Oke. salah. Oke, maka selera pemberani, untuk selera pemberani, ada pertanyaan enggak? Habis itu saya akan bahas scalping. Pak, Ayo, saya mau tanya, gimana? saya mau tanya Pak Oli. Ya, Kalau misalnya tadi Bapak bilang kan jam 15.50 harganya 222. oke. Ternyata jam 15.59 berubah jadi gap up jadi 230. Apakah kita boleh langsung kita cut close supaya Jual. jangan ke langsung jual ya, Bisa, supaya Pak. jangan holding sampai besok pagi gitu. Bisa. Oke, makasih. Menjual. Jadi gini. Jadi bukan kita tahu saham itu gap up ya. Sorry. Ditarik naik. Misalnya. Kan tadi penutupan 15.50. Oke. 15.58 ini kita bisa tahu saham ini ditarik naik atau ditarik turun. Oke. Nah, kalau Bapak melakukan transaksinya, melakukan sell atau buy-nya 15.58 sampai 16.00 itu masih bisa masuk transaksinya. Tapi kalau Bapak transaksinya 16.00 sampai 16.01 ini biasanya reject. Oke. Kalau 16.00 sampai 16.01 reject, kapan transaksinya? Setelah 16.01 sampai 16.15. Ini terakhir. Jadi ini jam-jam rawan sebenarnya. Jadi jangan apa? Oh, kok saya transaksi 16.00 reject? Ya memang itu by system. Jadi kalau mau transaksi di akhir sesi itu ya ini 15.58 sampai 16 sebelum 16.00 atau setelah 16.01. Gitu, Pak. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Nanti lagi ya kalau ada pertanyaan supaya nyambung. Nah, sekarang saya akan bahas tentang scalping. Scalping indikator yang digunakan karena kemarin kan sudah mempelajari Heikinasi, Parabolic SAR, Super Trend, EMA. Oke. Nah, kita sekarang akan scalping. Ini anggap saja, nggak screening nggak bisa, screening belum bisa, mencari sahamnya bingung mana yang mau dibeli gitu kan. Maka langkah kalau kita mau scalping adalah lihatlah grafik HA Tool time frame 1 menit. Kalau saya bilang HA Tool berarti di grafiknya ada Heikinasi, ada Parabolic SAR, ada Super Trend, ada EMA 20. Oke ya, setuju ya. Kalau nyebut HA Chart atau HA Tool itu berarti memenuhi 4 indikator tersebut. Oke. Saat kita mau scalping, bingung nyari sahamnya. Gak perlu bingung. Bapak Ibu tinggal ketik sahamnya, terserah saham apapun, ketik di sini. Misal sahamnya apa? Hoki. Biar saat trading hoki. Pastikan time frame-nya 1 menit.
Scalping, target profitnya adalah 2% sekali transaksi. Nah, maka kalau Bapak Ibu sudah melihat grafik seperti ini, kapan belinya? Kan tinggal itu. Kapan jualnya? Cuman dua itu. Kapan beli, kapan jual. Beli jika super trend pindah ke bawah candle time frame 1 menit. Silakan di saat itu, di saat pindah ke bawah itu, di saat itulah kita beli. Oke. Setelah beli, sahamnya naik 2%, silakan jual. Ya. Setelah beli, sahamnya naik 2%, jual. Misal, setelah beli, super trend pindah ke bawah, beli, sahamnya belum naik 2%, lalu super trendnya pindah ke atas candle, harus jual. Itu kalau mau scalping. Di jam berapa? Jam berapapun. Contoh, misal ada saham, kriteria selera pemberani tadi terpenuhi, kriteria selera pemberani tadi terpenuhi, lalu candle bayangannya saat open sudah tercapai atau IEP-nya tercapai, kan kita nggak beli. Lalu kapan belinya? Maka dilihat grafik ini. Beli kapan? Saat super trendnya pindah ke bawah, baru beli. Itu. Jadi kalau candle bayangan tercapai, jangan maksa beli. Tungguin turun, lalu di saat mau naik lagi, baru beli. Apa tanda mau naik lagi? Super trend time frame 1 menit, pindah ke bawah candle. Super trend ini indikator utama yang digunakan untuk scalping. Berikutnya, kombinasikan dengan bisa Heikin Ashi, bisa parabolic chart, bisa EMA. Ya, scalping seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Apa indikator tiga indikator ini selalu sejalan, Pak? Maksudnya gimana? Yang dimaksud sejalan Ada itu tiga gimana, Pak? indikator ya. Seperti jadi sama naik, ST naik, apa si EMA juga sesuai dengan apa yang kita kehendaki. SAR juga trennya naik. Tuh. Kalau jadi gini, kalau super trend naik, pasti indikator yang lain naik. Bukan itu. Yang harus kita jadikan acuan itu adalah saat belinya. Di saat kita beli, minimal ada 2 indikator menunjukkan sinyal beli. Misal ya, super trend pindah ke bawah, candle Heikin Ashi biru pertama. Super trend pindah ke bawah itu menunjukkan sinyal beli. Heikin Ashi biru pertama itu menunjukkan sinyal beli. Gitu. Parabolic chart baru pindah ke bawah itu menunjukkan sinyal beli. Atau candle menembus ke atas garis EMA itu menunjukkan sinyal beli. Kalau seirama kayak tadi, kalau seirama itu apakah kalau supportnya naik, yang lain indikator yang lain juga naik? Tentu.
Kalau saham itu uptrend, tentu indikator yang lain akan uptrend. Jalan. Ya. Nah, tapi kalau sudah jalan, ya buat apa? Ngejar kan? Kalau sudah jalan, kita masuk, artinya mengejar. Yang kita butuhkan adalah di saat baru mau naik. Beli. Itu. Jadi semisal super trend masih di bawah, tapi candle bisa jadi merah, bagaimana Pak? Super trend ada di bawah. Masih di bawah, Oke. tapi candlenya berubah merah. Berubah merah. Beli tadi patokan utamanya super trend. Sudah turun ya. Ya. Maka candle happiness-nya merah, super trend-nya masih di bawah bagaimana? Sekarang saya tanya, profitnya berapa? Sudah 2% apa belum? Seandainya belum, Seandainya belum, ya nggak apa-apa, biarkan aja. walaupun Hold. candlenya merah nggak apa-apa. Candlenya merah nggak masalah. Kan tadi saat beli, patokan utamanya adalah super trend. Iya kan? Ya. Ya. Kan nggak ada hubungannya dengan Heikin Ashi. Betul nggak? Tapi HA kan salah satu indikator juga, Pak. Loh, bukan. Saat Bapak beli, apakah di saat biru pertama atau super trend pindah ke bawah? ST turun ke bawah. ST turun ke bawah. Heikin Ashi-nya biru pertama apa bukan? Semisal bukan. Misal bukan, berarti kan saat menjual nggak ada hubungannya dengan Heikin Ashi kan, Pak? Kan Bapak beli karena super trend. Jadi kita ikuti super trend saja. Iya. Kecuali Bapak beli karena biru pertama, saat merah pertama ya harus jual. Gitu. Terima kasih. Oke. Nah, kecuali dipadukan. Nah, kalau saat beli, Heikin Ashi-nya biru pertama. Super trend baru pindah ke bawah. Ya. Jadi beli karena ada dua sinyal bersamaan. Maka kapan dijualnya? Sekali lagi, sudah 2% apa belum? Belum misal. Candlenya merah. Enggak apa-apa, abaikan. Kenapa diabaikan? Karena di saat kita beli ada indikator yang kuat yaitu super trend. Berarti pertahanan terakhirnya adalah super trend. Itu. Jadi yang utama adalah super trend ya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, Bos. Nah, kalau Heikin Ashi tidak bisa digunakan atau berdiri sendiri untuk scalping. Itu riskan. Jadi misal nih, Bapak Ibu hanya menggunakan Heikin Ashi, nggak pakai super trend, nggak pakai parabolic SAR, nggak pakai EMA, jangan menggunakan time frame 1 menit atau untuk scalping. Itu riskan. Nah, tapi kalau untuk swing, nggak masalah. Ya. Jadi kalau hanya Heikin Ashi, pastikan hanya untuk swing, bukan scalping. Ada lagi? Pak Holi, izin. Ya, Ya, Bos. bagaimana cara mengetahui super trend baru mau pindah ke bawah, Pak? Dilihat grafiknya. Contoh ini, saham hoki. Bagaimana cara mengetahui saham hoki ini supportnya pindah ke bawah? Ya kan kita lihatin. Grafiknya ini kan akan terlihat kalau di time frame 1 menit. Saat super trend pindah ke bawah, kan juga akan terlihat.
maka harus kita lihat grafiknya. Atau begini, untuk mengetahui ada 4 saham, misal nih, punya saham A, B, C, D, untuk mengetahui keempat saham tersebut, supporternya akan pindah ke bawah bagaimana? Ya keempat saham tersebut dilihatin grafiknya semuanya. Tuh. Atau memantaunya susah, ya pakai alarm seperti saat kita trading bareng. Ini saat alarm ini bunyi ya, lalu tulisannya scalping, berarti di time frame 1 menit saham tersebut supporternya baru pindah ke bawah. Ada lagi? Pak Holi request chat di WX untuk yang scalping di WX hitam ya? Maksudnya gimana? Iya untuk Request, meminta grafik tadi. Kalau yang DM zone kan saya di hitam. oke. Kalau yang scalping itu tadi, Nggak bisa, Pak. Jadi Bapak scalping, misal melihat grafiknya di sini 1 menit, ya telat, Pak. Kan grafik di WX ini nggak berjalan. hmm, Jadi melihat grafik scalping harus di grafik yang berjalan. Kalau di WX ini grafiknya nggak berjalan. iya iya iya. Gitu. Memang time frame 1 menit bisa. Jadi contoh garis miring E spasi lalu kode saham misal apa tadi Mina. Nah, kalau 1 menit setelah Mina spasi 1. Nah ini berarti melihat grafik time frame 1 menit. Hmm, iya. Nah ini seperti ini. Oke oke Pak. Ada lagi yang lain? Ini di mouse bisa Pak ya? Apanya Pak? Grafik HA Gra- Tools ini di mouse bisa kan? Di MOS bisa. Kalau di MOS yang tidak ada hanya super trend. Di Kalau growing ada di growing. kalau di growing ada. Tapi di growing itu time frame-nya paling sedikit 5 menit, Pak. 1 Paling menit kecil. ada Pak. Kayaknya 5 menit. 1 menit ada ya? 1 menit ada. Ini 1 menit, 5 menit, 15 menit, 1 jam sama daily. Growing ini. Ada lagi? Pak Holi, saya Yes. belum tahu cara bikin alarm kalau Supertrend mau pindah ke bawah itu gimana, Pak? Harus pakai aplikasi Oh, TradingView. Jadi di TradingView ya atau di Stockbit. Sudah buka Stockbit, Bos? Pak Irfan? belum. Belum. Ayo buka, Pak. Buka tiga sekuritas. Mandiri sudah, Stockbit, sama satu lagi bebas nirai boleh. Stockbit itu nggak perlu deposit. Iya ya.
Di Stockbit bikin alarm seperti apa, Pak? Saya lagi buka Stockbit, Pak. Oke. Saya bukakan Stockbit. Tapi alarmnya nggak bunyi ya. Stockbit. Jadi berupa pop up. Saya login dulu. Ini di bagian kanan ini Pak ada press alert. Ada? Yang Stockbit? Ya, Pak, ada, Pak. Price alert. Oke. Price alert. Ya, di Bapak klik ya. Lalu ini ada tanda plus. Ada? Tanda plus create new alert. Tanda plus ini yang saya lingkarin ini. Mana, Pak? Ini yang di saya lingkarin. ini, Pak. Ya, Iya, Pak. diklik. Nah, muncul create press alert. Create price alert, oke. Oke. Nah, di sini kita ketik sahamnya apa. Oh, stop ini. Misal sahamnya brand ya. Brand. Nah, kondisinya apa? Kok brand? Brand. Oke, brand. Nah, kondisinya apa ini? Misal kondisinya adalah equal. Nah, kalau di sini Bapak harus tahu alarm ini mau ditampilkan di saat harga sahamnya. Nah, maka Bapak bentar gini nih. Contoh ini brand ya. Iya. Brand ini misal yang mau kita gunakan adalah super trend. Misal. Ini angka super trend kalau ditarik ke samping ini 6.120. Iya. Oke. Jadi artinya kalau ada saham kalau harga saham brand melebihi angka 6.120 munculkan alarm. Iya. Ya, kan gitu. Artinya Iya. apa? Di saat brand ini super T-nya pindah ke bawah, harganya kan pasti 6.120 atau melebihi 6.120. Maka di saat itu munculkan alarmnya. Maka cara settingnya adalah di sini. Ini pilih brand, lalu equal. Nilainya tadi 6.120. Nah, deskripsinya apa? Brand scalping. Misal seperti. Oh, sorry. Ini 6.000 fraksi harganya bukan 6.120 ya, lipatan 25. 6.125. Karena di atas 5.000. Atau di sini kondisinya ini bisa lebih dari. Berarti dan aneh. Nah, ini baru di sini 120 boleh.
Ya. Ya, prinsipnya memberitahu kita seandainya sudah bergerak dari 6120 itu bunyi gitu, Pak. Betul. Ya. Tadi indikat apa tandanya bunyi atau apa ya? Kalau trading view Oh bunyi. enggak, kalau kalau di Stockbit itu bukan enggak ada suaranya, Pak. Tapi nanti Hmm. muncul pop up di sini. Hmm. Jadi muncul pop up gitu. Itu tulisan tadi brand scalping. Iya, iya, iya. Iya, iya, Pak. Oke, baik-baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Pauli minta lihat order book Stockbit, Pauli. Order book Stockbit. Stockbit, Stockbit. Order book. Nah ini ada menu order book. Nah ini order book di Stockbit. Itu order book itu nggak bisa lihat tanggal sebelumnya, Pauli ya? Nggak bisa. Yang bisa lihat order book tanggal sebelumnya sekuritas apa ya? Eh, belum tahu saya. Enggak, soalnya saya pengen tahu itu kok saham open bisa loncat itu kenapa gitu loh, Pauli. Ya, karena banyak transaksinya, Bos. Transaksi kan pembukaan awal 9 atau jam 9 itu loncat gitu loh. Seperti Iya, kemarin City itu loh. City kan waktu sebelum ARA itu dia loncat itu. 845 itu kan sudah pre-opening. Kan bisa transaksi di sini, Pak. Oh gitu. Ya. Atau nih, jam lap. Jadi yang tidak transaksi yang tidak merubah harga, Bapak transaksi jam 16.01 sampai 16.15, ini kan nggak merubah harga. Iya, Tuh. Sama 845 sampai 9. 859, 58, 58. Ini juga nggak merubah harga kan? Maka semua ini terkumpul di saat jam 9. Nah, jam 9-nya baru dia lompat. Berarti yang tahu tuh Maka bandar berarti ya. enggak, kita kan juga bisa tahu. 16.01 sampai 16.15. Oke, ini kan transaksi. Jam 8.45 kan kita sudah bisa tahu IEP-nya. Bener nggak? Oh, jadi jam 8.45 itu bisa lihat IEP juga ya? Bisa. Besok dicoba. 8.45 IEP itu sudah muncul. Semua sekuritas tuh ya. Harusnya iya. Saya Kalau kan di kalau di Mirai ada juga biasanya. ya di Mirai yang ada yang ada menu IEP tentunya ada. Ya, Mirai ada. Nah, IEP yang jam 8.45 yang pas jam 8.45 itu kan muncul IEP. Itu berarti transaksi yang jam 16.01 sampai 16.15 ini terikot di sini muncul IEP. Nah, tapi IEP 845 ini belum fix, masih bisa berubah-ubah sampai 858. Coba besok perhatikan ya. Jam 8.45 sampai 8.58 IEP itu masih bisa berubah-ubah. Dan kita masih bisa melihat. Itu, Bos.
Iya, besok pagi coba. Makanya enak juga tuh kalau pagi-pagi Sam udah loncat, udah untung BSJP-nya udah enak itu. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Selera pemberani dan Skelpie. Pak Uli, tanya Pak Uli, Yes. IEP itu lihatnya di mana Pak Uli? Bapak menggunakan sekuritas apa, Pak? Saya Growin. Growin ada, Growin. terus apa? Oke. Tokbit ada. Growin paling Growin. Growin Bapak buka order book, Pak. Sebentar Pak Uli, order. Order Terus book. masuk kemana Pak Uli? Order Book. booknya sudah dibuka. Sebentar, punya saya nggak kebuka ini Pak. Cara buka order book tahu? Sebentar saya buka dulu Pak Uli. Ayo, buka sekarang supaya besok Order. pagi. Ya. Menu order Oke, book. market, Ya. market order book ya. Market order book. Oh IEP itu ya. Oke Pak Ya. Uli. Nah, di sini Ya, kan ya, ada ya. Kalau jam segini IEP. 0 itu Pak Uli ya. Kalau jam sini ya 0. Nah, besok ya, supaya Bapak dan Ibu tahu persis jamnya. Tahu persis jamnya. Jam 8.40 silakan standby. Standby kan saham yang mau Bapak dan Ibu lihat. Oke, misal Ya. saham sama apa misal? BRPT misalnya. Nah, ini kan 0 sekarang. Jadi 8.40 Bapak Ibu perhatikan ini. 8.40 itu masih 0 di sini. Nanti jam 8.45 baru muncul angka di IEP ini. 8.45 sampai 8.58 perhatikan angkanya ini berubah atau enggak. Nah, jadi silakan perhatikan besok. Saham yang Bapak dan Ibu inginkan. Supaya nanti Berarti ke masuknya depannya IEP itu Bapak kan Ibu cepat ininya. Gimana pas Pak? awal buka ya berarti Pak Uli ya. IEP itu mengindikasikan pas jam 9 TET itu langsung harga ke situ Pak, lompat gitu ya. Betul. Oke. Nah, nanti IEP ini confirmnya, fix-nya itu jam 8.58. 858. Saat jam 8.58 misal IEP-nya contoh BRPT misalnya ini ya. Jam 8.58 misal IEP-nya berapa ini? 800 misal. Misal ya. Ya. Berarti di saat jam 9 open-nya 800. Nah, kan kita bisa tahu
Misal saya mau beli BRPT, oh harganya 775. Bapak dan Ibu nggak melihat IEP. Ternyata di IEP 800. Iya, nggak dapat ya Pak ya. Lalu Bapak dan Ibu beli di 775. Nggak dapat. Atau beli di 780 misal. Nggak akan dapat. Nggak dapat. Karena harganya kan sudah 800. Lompat. Iya. Ya, Oke, paham Pak Oli. oke. Terima kasih Pak Oli. Ada lagi yang lain? Ada Pak. Ya, silakan. Kalau untuk scalping ini itu perlu di screening juga kah Pak untuk sahamnya? Scalping perlu di screening bisa, enggak juga boleh. Nah, screening itu sebenarnya seperti ini, Pak. Jadi kalau screening, kita screeningnya ini maunya yang bagaimana, kan kita. Kalau yang selama ini kita lakukan adalah di saat kita scalping, itu saham-saham yang indikator utamanya adalah super trend pindah ke bawah, kan gitu. Maka, kalau mau screening termudah di mana? Untuk super trend yang mau pindah ke bawah. Bapak dan Ibu bisa lihat di WX Fast Trade Signal. Ini ada screening FTPS ST1. FTPS ST. Artinya apa? Saham-saham yang muncul di sini, ini super trendnya mau pindah ke bawah candle. Ini kalau mau screening di sini. Ya, yang ini yang otomatis. Oke. Nah, kalau manual bagaimana? Kalau manual tinggal lihat grafik di time frame 1 menit, satu persatu sahamnya. Contoh, di GNS ini super trend mau pindah ke bawah, ya biasa dipantau. Mina mau pindah ke bawah, dipantau. Fore ya, super trendnya mau pindah ke bawah, dipantau. MSKY, karena super trendnya sudah di bawah, abaikan dulu. Data super trend sudah di bawah, abaikan dulu. Bevin, super trendnya mau pindah ke bawah. Oh ini time frame daily. Enggak usah daily. Jadi screeningnya adalah menggunakan time frame 1 menit. Cari super trend yang mau pindah ke bawah. Itu bos. Itu cara screeningnya. Cara termudah. Jadi mau scalping harus lihat grafik. Pak, saya mau tanya Pak Oli. Ya, Cara mengatur screeningnya kayak seperti Pak Oli bikin ini di TradingView itu, apakah dari aplikasi Growin web atau tablet mungkin bisa, atau HP mungkin, atau TradingView. harus Bentar. ya TradingView yang kayak gini TradingView screening. sama Growin itu berbeda. Yang mana ini? Yang Bapak bikin sekarang ini yang Nah, tertera yang di sekarang layar, ini saya menggunakan TradingView Oh. supaya maksudnya layar ini ada 4, 6 gitu Pak ya. Pak. Ya, betul. Pilihannya cuma di sini nih. Layoutnya tinggal dipilih nih, mau Oh, berapa. oke, siap. Oke, siap. Oke, paham, Pak. Kalau Growin belum bisa seperti ini. Kalau Stockbit bisa. Oke. Jadi saya harus buka dari web ya, itu ya, Stockbit, baru ntar di tampilan TradingView-nya kayak gini ya. Ya, ini Oke, pilihannya. siap. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ya, terima kasih. Jadi kalau Growin saat ini masih belum bisa. Kalau Stockbit bisa untuk beberapa layout.
Silakan kalau ada lagi yang lain. Saya mau tanya lagi nih Pak Oli. Kalau Ya. tadi yang mengenai sinyal sinyal PX Master itu di Telegram ya Pak itu. Di Telegram, betul. Itu apakah saya harus minta ke admin atau bagaimana? Oh ya, yang belum punya WX Master, silakan japri saya. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Oli. Oke, Bos. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Pak Holi, Ya, silakan. mau tanya kalau fungsi top gainer itu untuk apa ya Pak? Top gainer itu untuk mengetahui saham-saham dari kenaikan yang tertinggi sampai terendah, Pak. Jadi top gainer itu persentase kenaikan tertinggi sampai terendah. Itu top gainer. Fungsinya untuk apa? Karena top gainer itu menunjukkan saham yang sedang naik, maka fungsinya untuk mencari saham-saham yang bisa digunakan untuk scalping. Salah satunya itu. Contoh, ini top gainer kalau di. Nah, top gainer ini kan berubah setiap detiknya ya, saat jam bursa berjalan. Nah, di sini kan sudah diurutkan dari kenaikan dari persentase kenaikan tertinggi sampai terendah. Ini parai volume sebentar. Jadi dari persentase tertinggi sampai terendah. Nah, ini contoh tertinggi hari ini yang masuk di top gain itu CINT 29%, net fee 24%, dan seterusnya. Nah, dari saham-saham ini, misal nih, kita lihat jam 11, jam 10 gitu. Saham-saham yang persentasenya ini sudah mulai naik, nah ini kan kita bisa lihat grafiknya di time frame 1 menit. Contoh, nih, CBDK. Nah, kalau kita lihat di time frame 1 menit, sepertinya mau turun atau sudah di bawah. Kalau mau turun, berarti kan tinggal ditungguin untuk turunnya, Pak. Tapi kalau sudah di bawah, ya abaikan, cari yang lain. Misal, nih, siapa besar. Masih loading. Jadi fungsi top gainer untuk mengetahui persentase kenaikan tertinggi sampai terendah suatu saham.
Masih agak lemot. Nah ini. Contoh, DOOH. Sepertinya mau pindah ke bawah. Nah ini ditungguin. Ada lagi? Indikasinya apa, Pak? Apanya? DOOH mau turun, indikasinya apa yang bisa dilihat? Ini supporternya ini Pak, kan ada di atas. Ada di atas candle. Kalau dia di atas, suatu saat dia turun. Tapi kan bisa panjang dia itu. Loh, iya. Ini pastinya Pak. Kalau turunnya berapa menit lagi? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Iya, makanya ditungguin kan. Ya, ya, ya. Saat super trendnya pindah ke bawah, baru beli. Oke. Nah, kalau nggak mau nungguin ya, kalau nggak mau nungguin bagaimana? Gunakan alarm. Biar alarm nanti yang mengingatkan Tahu. kita. Saat alarm bunyi, super trendnya pasti pindah ke bawah. Thank you. Ada lagi yang lain? Pak. Silakan. Kalau ada lagi yang lain. Nggak ada? Sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup dulu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat, bisa Amin. diterapkan di saat trading, dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak Oli. Terima kasih semuanya. Maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Selamat malam.